Baik, dalam konteks sekarang ini kita sedikit share ya perihal permasalahan kulkas yang mengalami tidak dingin ya, padahal kompresornya itu hidup gitu ya, sama sekali tidak dingin gitu ya. Jangan sampai permasalahan seperti itu ya baru ditengok saja sudah dinyatakan kompresornya rusak. Jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya. Jangan sampai salah menganalisis gitu ya. Oke, cara pertama untuk memastikannya itu ya perihal kompresor gitu ya. Ya seperti ini ya. Seluruh pipa penghubung ke kompresor itu dilepas terkecuali pipa tekan ya. Saringan lepas, ganti pasangin nipple gitu ya, supaya nanti selang manipul bisa terpasang gitu ya. Ini tempat pengisian freon juga boleh diputus. Ini dia punya pipa hisap gitu ya, yang ke kompresor juga dilepas. Apalagi dia punya kapiler ya. Ini salah satu cara untuk memastikan tekanan kompresor masih bagus atau tidak. Kita pasangin selang manipul dengan meteran petunjuk yang paling tinggi, yang warna merah itu ya, karena itu PSI-nya sangat tinggi. Lalu habis itu hidupkan kompresor kulkas tersebut. Nanti kita lihat berapa PSI ya, seberapa cepatkah menekan. Nah ini bagus ya, ini bagus, kencang sekali tekanannya ya. Nanti kalau udah menginjak di 300 itu udah lebih dari cukup, tidak lambat dan sangat cepat sekali. Dan begitu injak 300 cepat-cepat dimatikan. Apakah berbalik atau tidak? Jika berbalik berarti kompresor itu emang ngempos, sudah bermasalah. Tetapi seperti ini tidak berbalik berarti kompresor ini masih bagus ya. Ini kompresor ini masih bagus ya, tekanannya masih bagus dan tidak mengalami ngempos karena tekanan itu tidak berbalik gitu ya. Nah terus penyebabnya dari apa sehingga dia punya kulkas ini nggak dingin gitu ya. Oke, kita sekarang melakukan pengurasan atau flushing gitu istilahnya ya. Ini untuk menguras ke evap ya, biasanya ada embun atau bukan embun ya, uap air gitu ya, atau sedikit oli yang dari kompresor udah ketarik masuk ke evaporator tercampur dengan uap air, itulah yang mengakibatkan terjadi kebuntuan proses untuk pendinginan itu biasanya ya. Maka dari itu untuk menormalnya kembali evaporator ini harus dikuras dengan cara dia punya pipa kapiler. Nah ini pipa kapiler yang menuju di evaporator ini dilepas saja untuk mempermudah nanti menguras dia punya ya evaporator ya. Nah ini kami beri contoh, ini evaporator dari kapiler sudah kami lepas, kami pasang di nipple yang nantinya muat dia punya pasang selang manipul. Kami akan isi dengan pengurasan itu dengan mempergunakan toyon atau sering disebut metil, ini cairan metil ya. Kurang lebih setengah botol atau kalau muat 1 botol itu lebih bagus itu ya. Setelah itu kita tekan dengan mempergunakan freon. Alangkah baiknya mempergunakan freon yang sudah ramah lingkungan 410 atau R32. Jangan 22 karena freon ini akan terbuang sehingga tidak merusak lapisan ozon gitu ya. Walaupun terbuang kalau yang sudah ramah lingkungan. Oke, sekarang kita mulai pengurasan dia punya evaporator ya. Kita bungkus dulu ini ujungnya ya di pipa hisap ya, kalau di situ di pipa hisapnya. Karena akan kita balik dorong dari evaporator sini di dalam freezer ya. Nah, ini proses pengurasan atau flushing seperti ini ya. Biarkan aja tidak apa-apa, freon ini terbuang ya, sedikit mengeluarkan modal ya supaya dia punya evap ini bersih kembali ya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Sangat kotor sekali, banyak uap air bercampur dengan sedikit oli, akhirnya seperti ini nih. Inilah yang mengakibatkan proses kinerja kompresor itu yang tidak ada hasilnya ya. Jadi seperti ini tuh hasil kinerja dia punya kompresor tidak membuahkan hasil, tidak akan ada hasilnya, dinginnya tidak ada, hilang ya. Seperti itu karena itu jalur proses pendinginan tuh buntu oleh adanya uap air yang tercampur dengan sedikit oli seperti itu. Oke, setelah semua metil yang tadi kita masukkan keluar karena didorong oleh tekanan dari freon, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi untuk memastikan bahwa evaporator tersebut benar-benar sudah bersih gitu ya. Oke, kita sedikit bersih-bersih dulu nanti untuk memastikan dia punya evapnya tuh udah bersih gitu ya. Oke, sekarang kita ulangi lagi sekali lagi ya untuk memastikan bahwa evapnya itu udah bersih atau belum. Nah, seperti ini ya. Oke, kita jos lagi. Nah, Anda bisa lihat di telapak tangan saya ini sekarang udah tidak ada cairan atau air ya. Berarti dia punya evaporator ini udah benar-benar bersih, udah kering ya. Baik dari uap air maupun sedikit oli yang terbawa ke evaporator. Semua sudah terkuras ya. Dan nanti untuk kapiler ini ya, untuk nguras kapiler ya, kita tinggal dipasangin juga dia punya pentil, tapi isi pentilnya kita lepas gitu ya.
Kalau untuk kapiler, biar leluasa kita untuk proses pengelasannya dari arah luar belakang sini, ya, ditambah dikasih nepal supaya nanti selang manipul bisa terpasang. Seperti biasa diisi dia punya cairan metil. Kalau ada freon 11 juga bisa, gitu ya. Kalau tidak ada dengan mempergunakan metil juga bisa. Nah di sini di ujung dia punya kapiler ini ya, nanti kita ubah dorongnya dari belakang sana. Ini kita keringkan dulu ya, kita bersihkan dulu yang dari punya evaporator, pipa hisapnya ya, pipa dorong dari kapiler. Nah ini udah proses pengurasan kapiler ya, pengisian metilnya atau tojonnya tidak kami shot ya. Nah ini adalah cairan dia punya metil yang diisi melalui kapiler tersebut, sudah keluar semua ya. Sekaligus seluruh uap air maupun oli yang ada di kapiler akan tergiring keluar beserta dengan metil tersebut gitu ya. Nah jadi kesimpulannya ini dia punya evaporator dan kapiler sudah bersih total ya. Nah di sini juga berasa, kita tekan lagi juga berasa ya. Jadi sudah tidak ada kotor lagi ya. Baik itu yang kami katakan kotor, entah itu uap air atau segala macam ya, yang penting udah anggap bersih lagi. Nah sekarang kita tinggal bagian kondensor. Ini proses flushing atau pengurasan, sama halnya mempergunakan metil juga ya. Ini cuman bagian kondensornya ya. Ini kuras. Nah ini metilnya sudah kami ikut keluar lagi bersamaan dengan ada sedikit hitam, itu adalah kotor yang dari kondensor, dalam pipa kondensor ya. Nah jadi ketiga proses ini sudah kami lakukan semua ya. Nguras evaporator, nguras kondensor, nguras dia punya pipa kapiler. Nah sekarang kita tinggal kembalikan lagi seperti ini, pasang kembali dia punya saringan baru. Tidak lupa memasangkan pentil juga, tetapi isi pentilnya dibuka semua. Nah seperti ini, isi pentilnya dilepas saja supaya lebih leluasa untuk proses pemakuman. Semua pipa-pipa penghubung kita las lagi, kita kembalikan lagi semula. Yang hanya sekarang itu ada penambahannya pentil ya. Nah ini juga dia punya evaporator, pipa dari kapilernya sudah terpasang kembali. Jadi intinya semua pipa yang tadinya diputus dipasang kembali, tentu mempergunakan alat las ya. Jadi sekarang ini langkah berikutnya hanya tinggal melakukan proses pemakuman terlebih dahulu sebelum pengisian freon. Ya, ya kurang lebih sekitar 15 menit, lebih dari 15 menit lebih bagus. Nanti juga bisa ketahuan dari suara dia punya mesin vakum ya. Ketika udara yang ada di dalam instalasi di keseluruhan dia punya kondensor, evaporator, kapiler, dalam mesin juga sudah tervakum semua itu, mesin dia punya vakum itu suaranya akan menjadi halus ketika sudah benar-benar hampa gitu ya. Nah ini kami untuk mempercepat proses pemakuman ya, tidak hanya dari tempat pengisian freon saja, tapi keseluruhannya dari pipa yang high pressnya atau pipa tekannya itu kami pasangin pentil juga melalui lubang dia punya saringan ya, yang dari saringan itu kan satu ke pipa kapiler menuju evaporator, satu lagi kita pasangin pentil untuk dipasang dia punya selang manipul untuk melakukan proses pemakuman. Jadi tiga dia punya selang manipul ini benar-benar terbak ya, emang seperti ini fungsinya gitu ya. Fungsinya seperti ini kalau dipergunakan untuk memakum gitu ya. Oke, tahap berikutnya kita ini akan melakukan proses pemakuman. Mohon maaf untuk proses-proses seperti pengelasan tidak kami shot ya, karena ini juga kami tidak membawa alat untuk nyimpan kamera ya. Jadi ini juga kami kerja satu tangan memegang kamera ya. Ini lagi proses mau persiapan untuk proses pemakuman terlebih dahulu sebelum diisi freon gitu ya. Oke, seperti ini susunannya ya bagi teman-teman yang lagi belajar untuk alat pendingin. Nah, proses pemakumannya itu seperti ini. Dan dia punya keran, dia punya manipul itu, selang manipul ini harus posisi terbuka. Tentu harus posisi terbuka semua ya. Baik yang biru maupun yang merah di posisinya terbuka semua. Aduh maaf ya, ini saya mempergunakan kaki juga ya. Duh, itu batuk lagi. Oke, proses pemakuman kita mulai ya. Ini kedengeran kalau awal menyalakan vakum, tentu suara vakum juga kasar karena masih ada udara yang terisap ya. Tetapi nanti begitu udah hampa di dalam kulkas itu, di instalasi kulkas seluruhnya sudah hampa, akan terdengar suara kompresor itu menjadi halus. Itu kurang lebih sekitar 15 menit ya, 15 menit atau lebih dari 15 menit lebih bagus, jangan kurang dari 15 menit saja ya. Oke, sambil nunggu proses pemakuman kita melakukan seperti ini, memasangkan relaynya dulu ya.
dia punya relay overload, dia punya overload kulkas. Ini kompresor kita pasang-pasangin lagi, masih berlanjut ya proses pemakuman. Oke, ini singkat cerita ya, sudah lebih dari 15 menit, suara vakum pun sudah mulai halus. Di sini sudah di bawah 0 PSI ya, di bawah 0. Kita tutup semua, baik yang merah maupun yang biru, maupun yang keran merah ini kita tutup dulu. Sebelum vakumnya kita matikan. Oke, udah tertutup semua. Matikan vakumnya. Dan selang kuning ini kita yang dari vakum ini kita alihkan ya. Atau sebelum kita diisi freon, ini perhatikan dulu jarum dia punya manipul ini kan udah di bawah 0 ya. Kita tunggu dulu beberapa saat kalau masih ada kebocoran gitu ya dari proses pengerjaan pengelasan. Tapi kalau udah merasa yakin sih pekerjaan kesehariannya merasa yakin dengan pekerjaan sendiri gitu ya, ya tidak perlu menunggu dulu gitu. Kalau toh ternyata kurang yakin, ya lebih baik setelah divakum itu tunggu dulu beberapa saat, 10 menit, 15 menit, apakah jarum manipul tersebut naik, yang tadinya di bawah 0, naik menjadi ke 0 gitu ya, itu menandakan masih ada kebocoran gitu ya. Tapi di sini alhamdulillah ya, masih di bawah 0, 30 di bawah 0, menandakan proses pengelasan tuh alhamdulillah oke semua ya. Jadi berikutnya setelah proses pemakuman ini, kita cuma tinggal proses pengisian freon ya. Dalam kondisi kulkas ini dalam kondisi belum dihidup, belum di running ya. Oke, di sini kita buang udara dulu ya. Tuh, kita bantu lagi pakai kaki lagi ya. Oke, kita buang udara yang ada di selang ini supaya tergantikan oleh freon ya. Sehingga benar-benar freon yang akan masuk ke kulkas atau ke kompresor tersebut tidak ada kebuntuan dengan udara gitu ya. Jadi dibuka dulu sedikit dibuang dulu, baru setelah itu keran dia punya pengisian freon ini kita buka. Dan dibukanya pun jangan sampai sekaligus ya, sedikit-sedikit untuk buka untuk pengisian freonnya. Ini pun dalam posisi mesin kompresor kulkas ini masih dalam posisi belum start ya, belum running. Kira-kira sekitar 40 PSI dulu kita isi ya, 40 hingga 60 sih cocoknya itu gitu ya. Maksimalnya dalam kondisi mesin ini belum di start tuh ya 60 atau 40-an aja. Nanti begitu udah start, kita langsung pantau, langsung kita isi lagi, disesuaikan dengan ampere. Rata-rata kalau untuk tekanan freon R134 ini ya 10 PSI itu normalnya ya, 7 atau ya pokoknya maksimalnya 10 PSI itu udah bagus hasilnya ya. Disesuaikan saja dengan ampere. Oke, sekarang kita akan running dia punya kompresor kulkasnya, mesin kulkasnya ya. Ini freon juga dalam posisi belum running, sudah cukup lah, ini 40-an ya. Nah ini juga yang high freshnya ya, dia punya tekanan high freshnya juga mulai jalan, tekanan tingginya. Oke, ini kompresor kulkas sudah mulai running dan kita pantau sedikit-sedikit, kita isi lagi ketika masih di bawah 10 ya, bahkan masih ke titik 0 gitu kan. Kita sedikit-sedikit isi, kurang lebih sekitar 10 PSI, disesuaikan dengan ampere saja. Ampere juga mengikuti yang ada di bodi kulkas, ada tertera di nameplate tersebut ya. Oke, ini masih terus proses pengisian gas freon, dipantau ya. Ini kami masih belum mempergunakan tang ampere ya, nanti di akhir. Nah, oke, sekarang sudah menunjukkan sekitar berapa ini, hampir 10 ya, 10 PSI sudah mulai jalan. Dan itu yang high price nya juga udah sekitar 150 ya. Oke, beberapa saat kemudian ya, ini sudah berjalan terus, kita lihat. Nah ini dia hasilnya ya. Yang tadinya terjadi salju itu hanya di dekat sambungan pipa kapilernya saja, tetapi sekarang sudah mulai merambat lagi ya. Karena di pipa sini, di pipa dia punya evaporator ini sudah bersih dari kotor uap air yang terdapat di dalam pipa gitu ya. Nah sekarang sudah mulai ada nampak hampir keseluruhannya, yang paling bawah masih tipis. Yang penting tidak ngeblok saja ya, ngeblok jadi
bunga esnya ngeblok gitu, itu pasti bermasalah kalau ngeblok ya. Harusnya bersalju saja, itu yang normal itu bersalju. Nah seperti ini ya, sudah kelihatan salju-saljunya, ini sudah menandakan dia punya kulkas ini sudah normal kembali ya. Yang paling bawah banget, itu jalur yang paling bawah banget tipis itu udah hal biasa ya, seperti itu. Karena ini masih kita belum mempergunakan blowernya ya, kita belum mengaktifkan blowernya. Nah ini aja masih kurang dari 10 ya, kurang dari 10 PSI. Nanti ketahuan juga dari bodi juga kalau udah panas gitu ya, bodi belakang, karena kondensornya ini untuk kulkas ini ada di bodi belakang, disimpan di dalam bodi belakang. Nah ini tekanannya sudah di 10 ya, ampernya juga alhamdulillah cocok dengan yang di nameplate. Nah ini hasil dia punya EPAP-nya, sudah saljunya sudah tebal, sudah kelihatan ya. Oke, ini dipercepat lagi, ini sesaat beberapa jam kemudian ya, mungkin kurang lebih sekitar 2 atau 3 jam ya. Kita coba sambil kerja yang lain, memasangkan penggantian lampu gitu ya, lampu di depan, karena ada pekerjaan yang lainnya. Ini kurang lebih 2 atau 3 jam ya, sudah kami isi dengan pembuatan cetakan es kristal. Nah ini udah mulai ya, ada sebagian ya, sebagian untuk yang cetakan ini, sebagian ada yang sudah seperti mau jadi es ya, sudah berkaca. Nah seperti itu ya, berkabut juga. Nah sementara ini di cetakan orinya ya, yang cetakan orinya tuh, ini malahan udah jadi ya, ini sudah jadi cetakan es ini kurang lebih 2 jam lah, 2 jam, hampir 3 jaman prosesnya ya. Jadi intinya kulkas ini sudah normal kembali. Permasalahannya adalah mesinnya hidup, tetapi awalnya tuh tidak ada dingin sama sekali. Sumber permasalahannya itu karena evaporatornya itu tersumbat. Ada banyak, dia punya uap air yang berada di dalam pipa dia punya evaporator, dan dicampur dengan sedikit oli yang sudah mulai masuk ke evaporator. Itulah yang mengakibatkan sebuah kulkas yang mesin kompresornya kedengaran hidup, tetapi tidak ada hasil proses pendinginannya. Jadi dengan permasalahan tersebut tuh belum tentu kompresornya yang bermasalah. Jadi kalau untuk pemeriksaan kompresor tanpa dilepas, itu masih sanksi. Apa kompresornya yang sudah rusak, ngempos, atau seperti ini yang kejadiannya, yaitu perlu melakukan pengurasan. Karena ada hambatan permasalahan dari uap air yang ada di dalam pipa evaporator. Ada yang kotor di kondensor, ada yang kotor di bagian dia punya kapiler. Intinya jalur itu semua itu wajib dibersihkan ketika sudah diketahui kompresor itu tidak bermasalah. Oke, itu saja yang bisa kami share, kami bagikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainunjes. Bangunan latihan pertukangan. Di sini skill tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Harian, borongan, bahkan sampai bulanan, itu jadi sahabat kita. Dengan semangat kerja demi nafkah keluarga, menjadi tujuan kita. Bangunan latihan pertukangan. Di sini skill tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Harian, borongan, bahkan sampai bulanan, itu jadi sahabat kita. Dengan semangat kerja demi nafkah keluarga, menjadi tujuan kita. Bangunan latihan pertukangan. Di sini skill tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga